Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan minggu ini yaitu kita belajar tentang matriks. Bab pertama untuk materi kelas 2. Nah, sebelum ke operasi matrik, kita harus tahu dulu apa sih matrik itu? Apa pengertian tentang matrik? Matrik adalah susunan bilangan atau simbol-simbol yang ada di dalam susunan baris dan kolom yang berbentuk persegi. Nah, itu yang disebut dengan matriks. Di dalam sebuah matrik ada elemen-elemen. Apa itu elemen? Elemen itu adalah yang berbentuk angka atau huruf yang berada di dalam sebuah matrik yang berbentuk persegi. Lebih jelasnya, Bapak berikan contoh bagaimana apa yang disebut dengan matrik. Coba kalian lihat contohnya. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang disebut dengan matrik. Bapak akan buatkan contoh matrik yang sederhana, yaitu matrik yang berordo 2 kali 2. Nah, ini yang disebut dengan persegi, ya. Bentuknya seperti persegi, 2 kali 2. Kita masukkan angka. Misalnya di sini ada 2, 1, 5, negatif 3. Nah, angka yang di sinilah yang disebut dengan elemen-elemen, ya. Manakah yang dimaksud dengan baris? Baris adalah yang berbentuk vertikal. Nah, ini yang disebut dengan baris. Ini disebut dengan baris. Ini namanya baris pertama. Ini disebut dengan baris kedua. Yang disebut dengan kolom adalah yang vertikal, artinya yang tegak lurus. Nah, ini disebut dengan kolom. Kolom pertama. Yang ini disebut dengan kolom kedua. Nah, ini adalah bentuk matriks yang berordo 2 kali 2. Kenapa dia disebut ordo 2 kali 2? Kalian harus tahu dulu apa itu ordo. Ordo adalah banyak baris dikali banyak kolom, ya. Jadi kalau kita lihat di sini matriksnya ada 2 baris, ada 2 kolom. Makanya matrik ini disebut adalah matriks ordo 2 kali 2. Karena ada 2 baris, ada 2 kolom. Ini disebut dengan matriks ordo 2 kali 2. Bisa juga disebut dengan matrik persegi. Kenapa disebut matrik persegi? Karena dia memiliki ordo, kolom dan baris itu sama. Atau baris dan kolom itu sama. Tapi perlu diingat, untuk ordo tidak boleh terbalik, ya. Ordo itu adalah perkalian dari baris kali kolom. Jadi baris kali kolom itu adalah ordo. Berapa banyak baris, berapa banyak kolom. Itu yang disebut dengan ordo. Nah, kalau sudah tahu apa itu matrik, baru kita melanjutkan ke dalam operasi matrik. Untuk pertemuan minggu pertama ini kita cukup 2. Ada 2 operasi matrik, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan matrik. Nah, di mana untuk menjumlah atau mengurangkan sebuah matrik, kalian harus tahu dulu syaratnya apa. Yang pertama, syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan matrik adalah dia harus memiliki ordo yang sama. Kalau tidak mempunyai ordo yang sama, maka matrik tersebut tidak akan bisa dikurangkan, tidak akan bisa dijumlahkan. Bapak kasih contoh.
Contoh penjumlahan matriks. A 2 min 5 3 min 1 ditambah dengan matriks 3 min 2 1 4. Nah, sama dengan, misal ada matriks, ini adalah matriks ordonya 2 kali 2. Ini juga ada matriks ordo 2 kali 2. Cara menjumlahkannya simple. Kita lihat letak elemen yang sama. Contoh, angka 2 itu letaknya sama dengan angka 3. Berarti kalau dia dijumlahkan, dibuat dalam sebuah matriks menjadi 2 ditambah 3. Nah, sekarang negatif 5 samanya dengan mana dia? Oh, samanya dengan negatif 2. Letaknya sama ya. Berada pada baris pertama, kolom ke-2. Baris pertama, kolom ke-2. Ini letaknya sama. Berarti negatif 5 ditambah negatif 2. Kemudian di baris kedua ada angka 3. Baris kedua kolom pertama, angka 3. Berarti angka 3 samanya dengan angka berapa? Oh, ada di baris pertama juga, di kolom pertama, yaitu angka 1. Berarti 3 ditambah 1. Dan yang berikutnya juga sama seperti itu ya. Kita lihat negatif 1 letaknya yang sama dengan 4. Berarti negatif 1 ditambah 4. Jangan lupa tambahnya ini, jangan lupa ditulis 2 ditambah 3 ya. Sekarang kita hitung 2 tambah 3 itu 5, min 5 ditambah min 2 sama dengan min 7 atau negatif 7. 3 ditambah 1 4, min 1 ditambah 4 itu adalah 3. Nah, ini adalah nilai dari sebuah matriks dalam proses penjumlahan. Ini masih contoh salah satu saja, contoh matriks yang ordonya 2 kali 2. Masih banyak lagi anak-anak matriks yang lain ya. Ini baru yang contoh sederhana. Tapi cara kerjanya sama. Yang penting dalam penjumlahan matriks kalian harus tahu berapa ordonya. Kalau ordonya sama, berarti matriks tersebut bisa dijumlahkan. Sekarang Bapak kasih contoh yang B. Yang B adalah yang pengurangan. Pengurangan matriks. Untuk pengurangan matriks tidak jauh berbeda dengan penjumlahan, hanya yang membedakan adalah operasinya. Tapi sistem pengurangan tempatnya sama, ya. Misalkan ada matriks seperti ini. 3 min 8 7 min 2 dikurang dengan min 5 min 2 1 4. Nah, sekarang ordonya juga tetap sama ya. Matriksnya berordo 2 kali 2. Kenapa? Karena mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Ini juga sama. Oh, berarti dia bisa dikurangkan, bisa dihitung. Sekarang kita hitung untuk pengurangan. 3 sama dengan min 5. Apanya yang sama? Posisinya, letaknya. Dia sama seletak. Dalam baris pertama, ini juga baris pertama, kolom pertama juga kolom pertama. Berarti 3 dikurang min 5. Yang satunya min 8 sama dengan min 2. Berarti min 8 dikurang min 2. Yang ini 7 dikurang 1. Ini negatif 2 dikurang 4. Nah, sekarang hitung berapa jawabannya.
3 dikurang min 5. Karena negatif ketemu negatif, dia akan menjadi positif. Berarti menjadi 3 ditambah 5 menjadi 8. Sekarang ini negatif 8 dikurang min 2. Karena ini juga negatif ketemu negatif, dia double, berarti dia menjadi positif. Berarti negatif 8 ditambah 2 menjadi min 6. Yang ini langsung saja menjadi 6. Yang ini negatif 6 dikurang 6 berarti dikurang 4 berarti menjadi negatif 6. Karena tidak ada tanda double di sini, jadi tidak ada yang bisa berubah tandanya kecuali seperti ini baru boleh berubah. Karena negatif kali negatif dia menjadi positif. Kali ini nggak ada yang berubah. Ngutang lagi, utangnya jadi banyak. Seperti itu cara pemahamannya. Nah, setelah kalian memahami ini, ya, Bapak akan memberikan tugas. Bapak kasih 2 soal, kalian kerjakan, nanti kumpulkan di WA Bapak, ya. Jadi ada soalnya, Bapak kasih soal, ada soal 1, kalian kumpulkan nanti. Nah, ini 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kerjakan, kemudian kalian jelaskan menggunakan video, ya. Videonya kirim ke Bapak. Nomor 1 dan nomor 2 dijelaskan dari mana menghasilkan matrik tersebut. Nah, demikian penjelasan dari Bapak tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika nanti belum paham, silahkan tanyakan kepada Bapak untuk lebih jelas lagi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.